Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan juga selamat malam untuk seluruh Sobat Bilik Hijau dimanapun kalian berada yang saat ini sedang menyaksikan podcast Bilik Hijau. Perkenalkan, saya Rizkia Nurjana yang akan membawakan podcast pada kesempatan kali ini. Kita akan berbicara dalam podcast Bilik Hijau, Bincang Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur. Berbicara tentang lingkungan tentu tak luput dari bagaimana pengelolaan lingkungan hidup dalam sebuah wilayah. Di Indonesia sendiri, wilayah terkecil dalam sistem pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat adalah sebuah desa. Nah, tentunya untuk mengelola lingkungan hidup diperlukan berbagai komponen kebijakan, kelembagaan, juga partisipasi masyarakat. Namun, bagaimana ya peran pemerintah, khususnya pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mewujudkan desa yang bersih dan lestari? Pada kesempatan siang ini saya sudah bersama dengan salah satu pionir dari Desa Berseri. Ada Bapak Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur. Selamat siang Pak Barja. Selamat siang Mbak Kiki. Selamat siang, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik, sehat Mbak Kiki. Alhamdulillah, terima kasih ya Pak sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol bersama di Bilik Hijau ini. Baik Pak, mohon izin saya akan menanyakan beberapa program dari pemerintah Provinsi Jawa Timur khususnya terkait Desa Berseri ini ya Pak. Ya. Sebenarnya apa sih Pak Desa Berseri yang diluncurkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur ini? Iya. Terima kasih Mbak Kiki. Terus terang saya sapa Mbak Kiki saja ya biar lebih familiar begitu. Iya Pak, biar saya tetap muda ya Pak. Sebelum kita akan menyampaikan terkait dengan program khususnya untuk di Bilik Hijau daerah Provinsi Jawa Timur, saya mengucapkan terima kasih atas apresiasi ini sehingga saya dihadirkan pada siang hari ini dalam keadaan sehat selalu. Alhamdulillah semuanya dan khususnya para Bapak Ibu yang hadir di siang hari ini atau para pemirsa sekaligus pendengar dimanapun tempat berada, saya mengucapkan banyak terima kasih juga. Dan semoga nanti semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan nikmatnya, sehingga kita yang hadir pada siang hari ini alhamdulillah kita masih dinaungi keadaan rahmat sehat, ya, rahmat rezeki dan keselamatan maupun keamanannya masih terjaga dengan baik. Alhamdulillah. Iya. Mungkin sebelum kita lanjutkan lagi Mbak Kiki ya, mungkin saya juga mengulangi memperkenalkan diri saya. Mudah-mudahan kalau tidak saya sampaikan nanti banyak yang tidak kenal dengan saya, walaupun yang saya sampaikan. Katanya kalau tak kenal maka tak sayang begitu. Alhamdulillah kebetulan saya sampaikan nama saya Subarja SHSMI. Kebetulan saya sehari-harinya mendaulat di Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3. Mungkin terkait dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Kiki tadi, sudah barang tentu terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup di Jawa Timur itu notabene terus terang banyak permasalahan-permasalahan, baik itu terkait dengan masalah persampahan, terkait dengan masalah lingkungan, terkait dengan limbah industri, limbah domestik dan sebagainya lah. Itu sehingga kita terketuk hati kita, ya, sehingga kita untuk bisa menyampaikan terkait dengan program kegiatan ini, khususnya khususon itu terkait dengan program kegiatan terkait dengan desa atau kelurahan berseri yang sering disingkat dengan bersih dan lestari. Nah, kenapa itu bisa kita sampaikan? Terus terang bahwa program Desa Kelurahan Berseri ini sudah lama kita gaungkan ya. Ini sudah lama sekali, sudah sejak 2012 sampai sekarang ini kebetulan ini sudah berlanjut sangat luar biasa. Dan ini merupakan satu-satunya menjadi program inovasi Mbak Kiki ya, inovasi Jawa Timur. Dan kebetulan di Indonesia hanya satu-satunya di Jawa Timur ya terkait dengan
program kegiatan Desa Kelurahan Berseri. Mudah-mudahan program ini tidak berhenti, tapi harapan kami bisa berkelanjutan. Karena program Berseri itu adalah merupakan model, ya, model pemberdayaan masyarakat dan aparat desa atau kelurahan agar mau dan mampu menumbuh kembangkan potensi atau desa garing kelurahan sehingga semua lapisan masyarakat berperilaku dan berbudaya ramah lingkungan. Sekaligus untuk mewujudkan desa atau kelurahan yang bersih dan lestari itu Mbak Kiki. Jadi strategi kita itu bahwa program Universitas Jawa Timur dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan, ya, dalam pengelolaan lingkungan untuk meningkatkan kesehatan lingkungan hidup serta memberikan pengakuan terhadap upaya pengelolaan lingkungan yang telah dilakukan oleh desa atau kelurahan itu sendiri. Itu Mbak Kiki. Luar biasa. Jadi memang Jawa Timur ini bisa jadi percontohan ya Pak di Indonesia terkait dengan program Desa Berseri ini. Lalu Pak, sejak 2012 kurang lebih 12 tahun ya Pak sudah berjalan program Desa Berseri ini. Berapa capaian Pak dari desa yang sudah diraih, sudah meraih predikat Desa Berseri itu sendiri Pak? Ya, alhamdulillah bahwa semenjak 2012 sampai tahun 2024 ini kita berjalan secara kontinuitas dari 38 kabupaten yang telah mengikuti. Nah, kebetulan di Jawa Timur itu ada 8.501 desa atau kelurahan. Wow, luar biasa. Wah, Jawa Timur luar biasa menurut saya. Sehingga kita tergugah dan terpanggil. Tetapi sayangnya yang masih mengikuti program ini masih relatif sedikit. Jadi harapan kami dari tahun per tahun itu saya tingkatkan kuotanya, ya, kuotanya dari tahun ke tahun untuk semuanya bisa mengikuti program kegiatan ini karena tujuan ini menurut saya luar biasa dan memang untuk pencapaian pengelolaan lingkungan itu akan menjadi lebih baik kualitasnya. Ini harapan kami untuk di Jawa Timur. Lah, penghargaan yang sampai saat ini memang kalau kita persentase itu masih relatif kecil. Namun menurut saya luar biasa karena kecilnya itu kan karena kita memasang kuota yang masih sedikit karena faktor kendala dan sebagainya, mungkin karena faktor SDM-nya, ya anggaran yang harus kita melakukan evaluasi di kabupaten kota itu juga menjadi sedikit kendala ya. Artinya kendala itu memang harus kita sampaikan karena tapi kita tidak akan berhenti sampai di sini bahwa berikutnya kita akan memacu terus melakukan sosialisasi pembinaan program ini akan menjadi lebih baik dan maju khususnya untuk di Jawa Timur. Dan alhamdulillah sampai saat ini itu sudah mencapai 928 yang dinobatkan sesuai dengan keputusan gubernur setiap tahunnya itu. Jadi penetapan itu setiap tahun itu ada yang 134. Kebetulan tahun 2024 ini sampai kita memasang target 200 kuota. Luar biasa. Karena biar semuanya bisa mengikuti. Satu contoh misalnya Kabupaten Nganjuk luar biasa yang mengikuti. Jadi sungguh pesat sekali, itu juga akan menjadi contoh primadona untuk kabupaten kota lainnya untuk di sana Mbak Kiki. Iya luar biasa, mungkin ada spot pilih hijau dari Nganjuk luar biasa sudah menjadi primadona di program Desa Berseri ini. Nah Pak, untuk desa-desa yang lain dari 8.500 desa ini jika ingin menjadi bagian dari program Desa Berseri ini, ingin meraih predikat itu, bagaimana sih Pak proses pengusulannya? Mungkin Sobat Bilik Hijau masih ada yang belum mengetahuinya seperti itu Pak. Makasih Mbak Kiki. Jadi sebetulnya kita itu sangat mudah sekali ya, karena kita sudah dinaungi dengan landasan hukum kita setelah kita dikeluarkan Pergub Jatim nomor 56 tahun 2023 tentang pedoman penilaian. Program Desa Kelurahan Berseri itu sudah ada. Dan kita sebetulnya juga sudah membuat namanya buku panduan untuk mempermudah kabupaten kota itu mengikuti program itu ya. Sangat mudah sekali. Dan itu sudah sering kita sosialisasikan, sudah kita lakukan pendampingan kepada kabupaten kota agar supaya ini karena begitu penting menurut saya meningkatkan kualitas lingkungan itu siapapun itu
tanpa ada paksaan bisa mengusulkan baik secara online maupun secara offline. Itu nanti ada tahapan-tahapan Mbak Kiki. Jadi itu sudah kita setting secara panduan itu. Di situ sudah bisa dibaca bagaimana cara melakukan usulan, terus bagaimana sampai ke evaluasi lapangan sampai mendapatkan saya ini dapat apa tidak. Itu contohnya itu sudah ada ritmenya. Nah, karena tim-tim kita itu kebetulan juga tim evaluator ini jago di bidangnya, kebetulan itu. Jago-jago semua. Jago-jago semuanya. Karena keterlibatan teman-teman ini tidak hanya melulu dari DLH Prop Jatim saja, tapi kita sudah melibatkan stakeholder. Ya, oh itu baik. Ya. Memang berarti sudah dari DLH Jatim ini sudah memberikan pedoman, sudah memberikan sosialisasi juga, pendampingan, bahkan sampai evaluasi begitu ya Pak ya. Betul. Luar biasa DLH Jatim. Lalu Pak, untuk tim penilai Pak, apakah memang proses penilaian ini hanya dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur ya Pak untuk desa yang meraih predikat desa berseri itu? Oke, terima kasih Mbak Kiki. Jadi alhamdulillah, biar kita itu tidak merasa dominan, merasa orang lingkungan, tidak. Tapi keterlibatan kita itu dari apa yang sampaikan tadi dari stakeholder itu ada dari pihak DLH sendiri, itu ada dari Bakorwil, itu ada dari kader lingkungan seperti contoh misalnya kader lingkungan Jambangan Surabaya, satu contohnya itu. Ada juga kader Lirboyo yang dari Kota Kediri, juga ada Asosiasi Bank Sampah Gresik namanya yang dikenal populer itu Asbak. Nah, itu singkatannya sampai luar biasa itu. Terus teman-teman ini juga kebetulan penggeliat dan sesuai dengan keahlian dan bidangnya. Makanya kita rekrut itu juga tidak main-main, artinya memang betul-betul menguasai terkait dengan pengelolaan lingkungan ini. Iya. Baik Pak Barja. Tadi Pak Barja sampaikan terkait kader lingkungan. Sebenarnya Pak, untuk kader lingkungan ini ada nggak sih Pak standarisasi khusus untuk menjadi kader berseri gitu? Apakah semua orang boleh untuk menjadi kader atau memang ada standar khusus seperti itu Pak? Iya, makasih Mbak Kiki. Jadi kalau untuk orang yang menjadi kader itu, kita tidak membatasi siapapun. Karena bagaimana kader ini adalah untuk melakukan penyelamatan lingkungan. Bagaimana menjaga kualitas lingkungan. Yang saya batasi hanya satu kata. Kalau masih baby tidak boleh. Guyonannya gitu Mbak Kiki. Tapi paling tidak ini kalau orang sudah mengerti, karena ini dituntut untuk kepedulian lingkungan mulai dari sejak dini. Satu contoh misalnya itu terkait dengan anak-anak sekolah adiwiyata yang sudah kita lakukan sosialisasi, pembinaan, atau mungkin orang yang peduli di lingkungan desa itu sendiri atau wilayah kelurahan, atau mungkin usia yang saya harap yang masih sehat ya, itu untuk memacu pada program-program desa atau kelurahan itu untuk saling bahu membahu untuk menyelamatkan lingkungan di sekitarnya. Ini sungguh penting menurut saya. Jadi kader ini tidak hanya dibatasi oleh persyaratan apapun, enggak. Yang penting peduli. Kadang-kadang kita tuh persyaratannya muluk-muluk tapi enggak peduli, ya buat apa, kan itulah. Ini penting menurut saya. Jadi siapapun, mungkin Mbak Kiki sendiri bisa menjadi kader lingkungan. Nanti saya akan daftar ini Pak. Amin. Luar biasa ya. Jadi Sobat Bilik Hijau dimanapun kalian tinggal, di desa manapun boleh untuk menjadi kader lingkungan, asalkan satu kata dari Pak Barja tadi, peduli ya Pak, peduli dengan lingkungannya. Nah Pak, setelah dia peduli dengan lingkungannya, dia ingin sudah melakukan pengusulan, untuk proses penilaiannya itu seperti apa Pak? Ya. Penilaian. Makasih Mbak Kiki. Jadi kalau kita melakukan proses penilaian yang namanya program Desa Kelurahan Bersih dan Lestari atau Berseri, itu ada beberapa tahapan. Jadi dari pihak desa atau kelurahan mengusulkan lewat DLH Kabupaten Kota, ya, itu ditujukan kepada DLH Prop Jatim, itu nanti akan dilakukan seleksi administrasi dulu. Ya. Tahapan pertamanya ya tahapan pertama itu. Seleksi administrasi itu tidak hanya berhenti di situ saja, enggak, tapi nanti juga bagaimana apa lengkap enggak.
Nah, itu. Terus setelah itu kita lakukan evaluator sendiri bagaimana yang nanti layak untuk bisa kita tinjau lapangan. Tinjau lapangan evaluasi itu kita akan menyamakan persepsi, benarkah teman-teman kabupaten kota yang diusulkan oleh Desa Bersih itu sama dengan fotonya misalnya. Itu ya, kita cross check. Kalau itu memang benar adanya, wah berarti luar biasa kepedulian terhadap lingkungan itu Pak Kiki. Iya. Baik Pak, apakah ada kategori ya Pak untuk desa berseri ini dari tingkatan yang paling kecil sampai yang paling besar itu, apakah ada kategori-kategori tertentu? Iya, iya. Memang ada Mbak Kiki. Jadi sudah kita tetapkan bahwa di dalam kategori menurut Pergub 56 2023 itu, dan kita sampaikan di buku panduan itu ada 3 kategori. Yang pertama itu terkait dengan kategori pratama, madya dan mandiri. Nah, kalau untuk yang pertama itu sesungguhnya itu dari sesuatu yang belum ada atau rintisan. Ya. Masih memulai ya. Rintisan atau rintisan desa kelurahan yang diusulkan dari kategori rintisan menuju ke pratama. Lah menuju ke pratama itu syaratnya itu telah mengelola lingkungan sebanyak 2 RW. Sebanyak 2 RW itu kalau yang tingkatan rintisan ke pratama. Sedangkan yang madya itu kita tingkatkan menjadi 3 RW. Ya. Terus kalau yang ketiga yang mandiri itu kita mengevaluasi sampai ke 4 RW. Nah ini semuanya ada tingkatan itu akan kita jadikan menjadi momentum yang luar biasa, karena ada teman-teman yang sering menanyakan pas waktu evaluasi, Pak kalau saya sudah dinobatkan menjadi mandiri ngapain nih? Apa sudah berhenti? Saya jawab, oh tidak, kita tidak boleh berhenti. Tapi paling tidak kalau yang sudah daulat atau yang sudah ditetapkan menjadi kategori mandiri, paling tidak harus bisa memberikan pembinaan kepada yang tadi pratama atau yang rintisan. Paling tidak harus jadi pendamping pembina itu, agar semuanya itu menjadi berseri yang bisa terwujud di desa atau kelurahan itu sendiri. Nah, makanya itu harus berkelanjutan. Jadi menyelamatkan itu tidak ini semata-mata karena kalau teman-teman di daerah itu kadang-kadang dia membacakan, Pak lombanya kapan? Padahal saya ini kan tidak menjawab lomba, Pak ini bukan lomba, ya, bukan lomba. Tapi bagaimana peran panjenengan itu ya di desa atau kelurahan itu seberapa jauh kepedulian terhadap lingkungan. Nah itu. Ini nanti akan saya sampaikan terkait dengan bagaimana indikatornya yang harus dievaluasi di lapangan. Itu Mbak Kiki kira-kira ya. Baik Pak, berarti memang program Desa Berseri ini bukan lomba, tapi memang program berkelanjutan untuk menjaga lingkungan. Betul lagi. Nah Pak, dari Desa Berseri yang sudah meraih predikat menjadi Desa Berseri itu Pak, apakah ada dampak yang diberikan, yang telah dirasakan oleh masyarakat desa itu Pak, yang selama ini sudah meraih predikat Desa Berseri? Iya, alhamdulillah. Jadi kalau saya resapi, saya tangkap bahwa teman-teman di desa atau kelurahan atau kabupaten kota yang telah mengikuti program ini sungguh luar biasa manfaatnya. Ya, manfaatnya banyak sekali karena itu nanti endingnya itu tidak hanya sebatas program itu saja enggak, tapi paling tidak harus ada nilai. Nilainya apa kira-kira? Bagaimana kesehatan itu menjadi bagus. Kalau RTH-nya itu cukup luar biasa, O2-nya tinggi, otomatis kesehatannya bagus kan gitu. Terus kalau misalnya pengelolaan sampahnya tuh kalau di dalat mulai dari hulu, tengah, hilir, artinya dari rumah tangga sampai hilir, itu termasuk bagian dari pengurangan sampah. Jangan sampai sampah itu dibawa ke TPA. Bisa-bisa kalau di TPA itu hanya cukup saja residu. Tapi satu sisi bahwa sampah sendiri itu juga menjadikan nilai yang variatif menurut saya. Yang sekarang itu dikenal ya circular economy lah. Jadi kalau kita mengelola sampah itu tidak hanya semata-mata karena sampah itu ya inilah buangan dan kotoran, tidak. Tapi ternyata kalau itu dikelola dengan baik ternyata ada nilai ekonominya juga.
Satu contoh misalnya, kalau misalnya putra-putra saya itu mau bayar sekolah, kebetulan tidak punya uang, saya nabung sampah. Yang saya bayarkan dari sampah itu contoh kecilnya. Nah, mudah-mudahan ini bisa berkelanjutan di tetangga kanan kiri kita juga. Satu sisi juga bagaimana meningkatkan peran ibu-ibu PKK. Biasanya emak-emak ini yang di lingkungan rumah tangga itu yang paling aktif luar biasa aktifnya dibandingkan dengan bapak-bapaknya kan gitu. Terus satu sisi juga berseri menurut saya tidak berhenti sampai di sini, kami minta untuk semuanya berkelanjutan untuk mempertahankan sekaligus menjaga kualitas lingkungan. Nah itu luar biasa. Jadi dampaknya mencakup banyak aspek ya Pak. Tidak hanya lingkungan yang otomatis menjadi lebih sehat, tapi juga ada ekonomi yang bisa dilahirkan dari program Desa Berseri ini. Nah Pak, lalu dari pemerintah sendiri Pak, apakah setelah adanya program Desa Berseri ini juga merasakan dampak khusus yang dirasakan oleh pemerintah? Menurut saya ini dampaknya luar biasa. Jadi kita tuh tidak hanya sekedar menjalankan program ini, tidak. Tapi paling tidak kalau kita melihat dari permasalahan sampah yang ada di Jawa Timur luar biasa ini, kalau kepedulian terhadap sampah, karena kebetulan di dalam evaluasi Berseri ini yang kita evaluasi itu paling banyak presentasinya di pengelolaan sampah. Di pengelolaan sampah. Ada 40%, ya 40% tentang pengelolaan sampah itu, ya. Jadi nanti kalau misalnya kita berbicara sampah, tidak hanya sekedar hanya ekonomi saja, tidak hanya sekedar sosial saja, tapi paling tidak permasalahan sampah yang ada di Jawa Timur bisa terkurangi dengan bagus. Karena kalau kita melihat dari Undang-Undang 32 2009 tentang perlindungan pengelolaan lingkungan hidup itu, yang jelas itu sudah banyak turunan, ada PP-nya, ada Perpresnya, ada perdanya dan sebagainya. Ini secara kebijakan memang harus kita lakukan, dilaksanakan. Dan sekaligus karena kita mempunyai nilai positif terhadap pemerintah kepada masyarakat, saya yakin bahwa kita melakukan pelayanan publik itu tidak semata-mata nek kue bayar rapi, ikut tak layan dengan rapi, enggak seperti itu. Tapi kita melakukan pendampingan terhadap misalnya bank sampah dan sebagainya. Itu bagian dari pelayanan publik sesungguhnya. Nah itu bisa ditumbuh kembangkan kepada bank-bank sampah lainnya. Satu contoh misalnya, itu sesuai dengan Permen LH 14 2001 tentang pengelolaan bank sampah. Nah ini teman-teman ini juga ternyata sudah menggeliat di Jawa Timur. Jawa Timur itu ada kurang lebih 5.919 bank sampah luar biasa di Jawa Timur. Tapi saya harapkan nanti di Jawa Timur menjadi luar biasa lagi ketika kita gelurakan di setiap daerah ada bank sampah misalnya. Karena tadi kalau kita menghitung dari 8.501 desa masih kurang 3.000 berarti ya Pak. Ini kalau setiap desa saja, setiap desa itu sudah ada bank sampahnya semuanya, luar biasa menurut saya. Nah itu paling tidak ada program di target Jakstrada, kebijakan strategi daerah. Kebetulan itu ada Perpres 97 itu dari pusat Jakstrana diturunkan ke provinsi, kabupaten kota, itu ada sistem target. Targetnya apa? 2 kata, target pengurangan dan penanganan sampah. Itu luar biasa. Jadi nanti pengurangannya sampai seberapa jauh itu dimulai dari hulu tengah hilir itu. Kalau masyarakat Jawa Timur peduli tentang ini, saya yakin sampah juga akan terkikis. Paling tidak pengurangan ini menjadi luar biasa. Jangan sampai menjadi permasalahan sampah menjadi momok, walaupun sampai saat ini sampah itu juga menjadi masalah topik kita yang mengglobal ya, bukan hanya lokal, bahkan mungkin di domestiknya, mungkin di sungai atau di pantai laut. Kebetulan program kita juga sampai menjamah ke laut. Misalnya ada pengelolaan sampah spesifik, PP-nya sudah ada. PP berapa misalnya? PP 27 tahun 2002 tentang pengelolaan sampah spesifik. Ada juga perpresnya misalnya pengelolaan sampah spesifik laut misalnya. Nah ini perlu sekali memang harus kita
kerjakan dan perlu kita sosialisasikan, tapi kita tidak bisa sendirian Mbak Kiki nih. Jadi kita ini harus kolaboratif ya, semua pihak ya kita harus terlibat karena permasalahan sampah tidak hanya miliknya DLH, tapi sekali. Milik kita bersama. Jadi sampahmu tanggung jawabmu, ya, kan gitu. Ini penting sekali. Menurut saya, itu Mbak Kiki. Ya, luar biasa ya Pak. Jadi memang di dalam Desa Berseri ini juga berkolerasi dengan program pemerintah ya, terkait bank sampah untuk pengelolaan sampah. Ada 40% tadi ya Pak? Ya, yang harus kita evaluasi paling nggak 40%. Tapi saya tambahkan sedikit Mbak Kiki terkait dengan pengelolaan sampah ini, nanti peran pemerintah tidak hanya sebatas di bank sampah saja, tapi embrio Berseri itu juga akan dijadikan momentum kalau misalnya ada program nasional yang namanya Proklim, program Kampung Iklim ini. Jadi Berseri bisa menjadi embrionya. Kalau misalnya orang mau evaluasi terkait dengan program, oh ternyata ini sudah melaksanakan Berseri, jadi kemungkinan lolosnya tinggi. Nah, itu saatnya dievaluasi. Ya, jadi dari kalau sudah masuk di kategori Desa Berseri, dia bisa langsung lanjut di Proklim. Bisa ya. Nah Pak, untuk selama ini apakah ada masalah yang paling sering terjadi selama pelaksanaan Desa Berseri ini Pak, sebagai bahan evaluasi mungkin seperti itu? Memang ini terus-menerus saya lakukan evaluasi, kenapa misalnya permasalahan di kabupaten kota itu tidak mengikuti misalnya. Oh ternyata dia kena deadline misalnya pengusulan. Sebetulnya dia itu juga mau ikut sesungguhnya. Pak, kenapa waktunya tidak diperpanjang misalnya gitu. Loh, jawaban saya kalau kita bisa persempit kenapa harus panjang kan gitu. Ya. Jadi ritmenya itu ternyata sudah ada. Kalau misalnya di awal tahun itu kita sudah melakukan rapat koordinasi dan kita melakukan sosialisasi dengan teman-teman kabupaten kota. Nah ini endingnya tuh biar ada urutan kapan saya harus memasukkan dokumen, ya kan itu. Kapan saya harus dievaluasi administrasinya, terus kapan kita harus di cross check lapangannya. Nah itu sudah ada. Nanti buku panduan itu, saya yakin teman-teman kabupaten kota itu rata-rata sudah punya. Kalau nanti yang belum punya, mungkin kalau yang sudah mendengarkan di Bilik Hijau Dela Prof Jatim itu nanti bisa berhubungan dengan kita, enggak apa-apa. Nanti kita akan sampaikan melalui online. Kalau kita butuh pendampingan sebelum ada evaluasi, kita siap. Kan itu. Nah, itu Mbak Kiki. Luar biasa. Jadi mulai proses pengusulan sampai proses evaluasi itu ada pendampingan ya Pak dari DLH Jatim. Ya. Lalu untuk yang belum nih Pak, bagi masyarakat yang belum mengikuti nih Pak, apakah Bapak ada tips-tips khusus biar dia meraih predikat Desa Berseri itu Pak? Apa yang bikin jadi dia meraih penghargaan itu gitu Pak? Mungkin ada kiat-kiat dari Pak Barjan. Jadi kita punya strategi ya di 38 kabupaten kota itu. Harapan saya mudah-mudahan semuanya itu bisa ikut. Lepas itu dapat hadiah apa tidak ya, semuanya harus ada hadiahnya ya Pak. Iya, karena tujuan akhirnya itu tidak hanya semata-mata hadiah, karena ini bukan lomba, tapi bagaimana untuk menyelamatkan lingkungan di wilayahnya itu. Siapa yang akan untung? Ya semua pihak. Semuanya, kan itu di sekitar mereka itu akan beruntung. Karena tadi yang saya utarakan di depan itu, apa kira-kira keuntungannya Pak? Padahal saya ini sudah mengeluarkan biaya tinggi. Tapi ternyata hadiahnya tidak ada, kan itu. Itu sering terjadi. Makanya kan hadiahnya menurut saya gini, kalau sampai tidak mendapatkan hadiah sekarang, mungkin sahabat bisa mendapatkan hadiah nanti di akhirat, namanya hadiah pahala, kan itu. Karena menyelamatkan lingkungan iya itu juga sangat penting sekali. Itu akan menjadi saksi tersendiri nanti. Iya, betul sekali. Siapa yang menyelamatkan lingkungan itu yang akan mendapatkan hadiah yaitu pahala. Nah itu Mbak Kiki ya. Kalau dari Provinsi Jawa Timur sendiri ini di tahun ini apakah penghargaannya sudah diberikan Pak oleh provinsi pada desa-desa yang berhasil? Iya Mbak Kiki, terima kasih. Jadi kalau untuk yang evaluasi tahun di 2024, sekarang masih tahapan proses penetapan. Oke, nanti masih setelah penetapan masih berlanjut berarti Pak ya, masih berlangsung. Jadi nanti kita tetapkan, kita usulkan nanti yang menetapkan Gubernur Jawa Timur siapa yang akan mendapatkan kuota di antara 200
kuota itu. Terus yang kedua perlu kita sampaikan bahwa nanti yang ada juga ini kita pilih 10 besar ya. 10 besar dari tingkatan baik pratama, madya maupun mandiri itu kita ambil jadi ada nilai yang ya, tertinggi. Berarti ada 10 dari pratama, Enggak, 10. hanya 10 itu. 10 dari keseluruhan. Keseluruhan itu. Iya. Kita coba kita uji coba karena ya kendalanya faktor anggaran. Kalau kita berikan semuanya mungkin tidak cukup lah anggaran DLH mungkin itu. Tapi tidak apa-apa, ini sebagai pemicu penyemangat. Iya. Motivasi oleh teman-teman desa atau kelurahan itu. Lah mudah-mudahan nanti kita serahkan itu hadiahnya kalau pas ketepatan Hari Lingkungan Hidup Jawa Timur biasanya. Nah, ini nanti rangkaiannya itu kita serahkan di sana. Nanti yang akan menyerahkan itu mungkin Gubernur Jawa Timur juga. Tapi satu sisi tidak hanya mendapatkan hadiah yang bentuk fisik, tapi 200 kota yang kita nyatakan lolos itu nanti juga akan mendapatkan piagam. Jadi nggak serta-merta nggak dapat apa-apa gitu ya? Tetap dapat ya. Tapi di balik dari selain penghargaan dapat sertifikat, dapat piagam, juga dapat hadiah, tentunya desanya sendiri itu sebenarnya sudah selamat karena dijaga bersama-sama, ada aspek kesehatan dan juga lingkungan tadi yang didapatkan oleh seluruh masyarakat. Pak, mungkin harapan Pak Bardja sendiri sih Pak, dari desa yang berhasil meraih predikat desa berseri besok dari 200 itu apa Pak? Yang harapan yang ingin disampaikan Bapak mungkin Pak? Ya, yang jelas gini Mbak Kiki. Pertama, kalau yang sudah dinobatkan menjadi pratama ya, itu saya minta untuk ikut lagi untuk menuju ke madya. Kalau yang sudah dinobatkan madya itu agar supaya masuk ke kategori mandiri. Jadi berlangsung. Ya. Kalau sudah dapat itu jangan berhenti. Jangan berhenti ya Pak, eman-eman ya Pak. Terus kalau yang belum ikut, yang belum diusulkan itu masih menjadi rintisan menuju pratama, ini saya minta bantuan kepada teman-teman kabupaten kota melalui DLH, tolong didorong untuk diajukan. Nah, mudah-mudahan kita nanti bisa menambah kuota di tahun 2025 itu. Di tahun depan ya. Ya. Terus yang kedua ini tapi tidak semata-mata hanya karena hadiahnya saja, tapi yang paling penting adalah pengelolaan lingkungan itu bagaimana kita terjaga. Nah ini belum sampai mengarah ke teknis banget, karena teknisnya itu nanti akan kita evaluasi di lapangan. Tapi yang jelas untuk mengevaluasi secara teknisnya itu ya tadi saya utarakan tim-tim kita itu sudah luar biasa, sudah hebat-hebat semuanya. Sudah jagonya ya Pak. Karena keterlibatan yang kita rekrut itu memang jujur, ini sudah malang melintang pengalamannya kan gitu. Nah ini mudah-mudahan Jawa Timur akan menjadi sukses melalui program Desa Kelurahan Berseri ini. Nah, tapi ini tidak akan saya berhenti sampai di sini Mbak Kiki, harapan kami. Jadi harapan kami ini semuanya biar mengenal. Nah, mengenal. Kalau yang sudah mengenal otomatis tinggal meningkatkan, tapi yang belum tahu biar kesadaran masyarakat itu teruji. Nah, itu. Dan untuk bisa mengimplementasikan terhadap lingkungan yang sesungguhnya. Karena sekarang itu orang kepingin sehat, kepingin bersih. Kalau kita tidak peduli gimana? Harus memulai dari link paling kecil ya Pak. Nah, jadi kita menyelamatkan tuh mulai dari dini sampai ke anak cucu kita nanti. Itu menyelamatkan lingkungan itu. Kalau enggak dimulai sekarang kapan lagi lah itu Mbak Kiki. Ya, baik Pak. Itu tadi seputar Desa Berseri ya Pak. Mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan Pak Bardja ke Sobat Bilik Hijau sebagai penutup dari obrolan kita seputar Desa Berseri ini Pak. Iya. Ya, terima kasih Mbak Kiki. Kepada Bapak Ibu semuanya yang hadir pada siang hari ini, atau para pemirsa atau para pendengar yang setia kepada Bilik Hijau DLH Projatim, saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran yang telah mengikuti pada kegiatan hari ini. Mudah-mudahan terkait berbicara dengan pengelolaan lingkungan hidup ini nanti kita diawali dari diri kita sendiri ya. Terus yang kedua paling tidak kita harus kolaboratif dalam melakukan pengelolaan, karena pengelolaan ini tanpa kita topang, tanpa kita dampingi, saya yakin juga tidak akan berhasil. Tapi dengan kepedulian itulah mungkin
ini akan menjadi bisa berhasil di setiap lini daerah kabupaten kota di Jawa Timur khususnya. Dan mudah-mudahan nanti bisa berkembang di provinsi lain setelah mendengarkan bilik hijau Dela Jatim ini. Ya. Inspirasi ya Pak? Iya, jadi kita juga memotivasi Jawa Timur. Kalau yang lain itu nanti tumbuh berkembang untuk mengikuti jejak kita, alhamdulillah berarti program kita juga akan terjalin dengan baik. Ya, mungkin itu Mbak Kiki yang bisa kita sampaikan sebelum kita akhiri. Saya ini ada sedikit pantun Mbak Kiki. Iya, mudah-mudahan akan juga memicu gairah kepada para pemirsa atau pendengar setia di Bilik Hijau ini. Iya. Iya, di kebun binatang ada jerapah Mbak Kiki. Cakep. Ya. Di sisi lain ada juga rusa. Ya. Mari menjaga bumi. Kita raih sampah agar tetap indah sepanjang masa. Luar biasa. Tapi satu lagi Mbak Kiki, ada lagi memang, Pak? Iya, seneng pantun saya itu memang. Suka berpantun ya Pak. Iya. Janganlah beradu sumpah serapah. Cakep. Karena ucapan tidak dibawa lari. Cakep. Ya. Mari bersama menjaga sampah agar tetap indah untuk tetap lestari. Luar biasa. Iya, terima kasih Mbak Kiki semuanya. Tapi sebelum ditutup Mbak Kiki, mungkin kita tuh punya yel-yel Dela Jawa Timur. Ya. Kalau saya nanti mengucapkan salam bumi, nanti dijawab pasti lestari, gitu ya? Siap Pak, ya. Siap. Salam bumi, pasti lestari. Jawa Timur, jaya, 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 luar biasa. Baik, terima kasih banyak Pak Bardja untuk waktunya sudah ngobrol bersama di podcast Bilik Hijau hari ini. Dan itu dia Sobat Bilik Hijau, episode Desa Berseri bersama dengan Bapak Bardja, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3. Jangan lupa untuk desa yang ingin menciptakan lingkungannya menjadi bersih dan hijau, maka bisa mulai dengan merintis menjaga lingkungannya dengan upaya pengelolaan lingkungan hidup di sekitarnya. Karena dengan berseri akan mampu menumbuh kembangkan potensi desa dan kelurahan sehingga semua lapisan masyarakat terbiasa untuk berperilaku dan berbudaya ramah lingkungan dan mewujudkan desa yang hijau, asri, bersih, dan lestari. Saya Rizky Nurjana beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa untuk subscribe channel Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Jangan lupa untuk follow Instagram DLH Jatim. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.